Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rudi Iskandar Ikhlas, SHMH, MKN. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Selain sebagai staf pengajar, saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Program Studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Sarjana hukum saya selesaikan pada tahun 2010 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Sementara magister hukum saya selesaikan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2012. Nah, untuk magister kenotariatan saya selesaikan pada tahun 2019 di program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, kemudian setahun kemudian kebetulan karena saya juga menyelesaikan studi doktoral saya di universitas yang sama, maka pada tahun 2020 saya juga berhasil menyelesaikan studi doktoral saya dengan konsentrasi hukum tata usaha negara di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, saya mengampu mata kuliah antara lain pengantar hukum Indonesia, kemudian ilmu negara, kemudian lagi etika profesi hukum, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan hukum media. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Kebetulan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa program Strata 1 atau S1. Adapun mata kuliah dimaksud adalah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, berdasarkan rencana pembelajaran semester, mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 pada program ilmu hukum atau S1. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 satuan kredit semester. Ya. Nah, mata kuliah ini sebagaimana ditentukan diselesaikan dalam 14 kali pertemuan dengan rincian 8 kali mata kuliah ini diselesaikan dengan 16 kali pertemuan dengan rincian 8 kali pertemuan untuk periode ujian tengah semester, kemudian 8 pertemuan kemudian diperuntukkan untuk masa ujian akhir semester. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar peradilan tata usaha negara, ya, antara lain keputusan tata usaha negara, ya, mampu memahami keputusan tata usaha negara, mampu memahami kedudukan peradilan tata usaha negara, juga mampu memahami kompetensi peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, adapun secara deskriptif, mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa mampu memahami peradilan tata usaha negara, ya, dengan materi yang meliputi konsep
dasar peradilan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara, kedudukan tata usaha negara, susunan tata usaha negara, acara pemeriksaan persidangan pada peradilan tata usaha negara, ya. Kemudian prosedur pemeriksaan peradilan tata usaha negara, nah, juga termasuk pemeriksaan dalam peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian selain itu kompetensi peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, terakhir yaitu administrasi perkara dan persidangan pada peradilan tata usaha negara secara elektronis. Jadi itulah sekilas mengenai mata kuliah yang hendak saya perkenalkan dalam kesempatan ini. Selanjutnya saya akan menyajikan gambaran suasana perkuliahan pada mata kuliah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian? Sehat? Baik, kita akan memulai pertemuan kedua. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keputusan tata usaha negara. Jadi tema yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan ketua tingkat. Perhatian teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik para mahasiswa sekalian, bahwa mata kuliah kita ini adalah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara itu yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah keputusan tata usaha negara. Ya. Nah, keputusan tata usaha negara itu merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ya. Jadi produk ini bentuknya konkret, sifatnya konkret, individual dan final, begitu. Nah, seperti yang saya uraikan minggu lalu. Gitu. Nah, bagaimana keputusan tata usaha negara itu kita coba dalami, nanti saya jelaskan melalui slide yang sudah tersedia ya. Jadi memahami keputusan tata usaha negara. Jadi keputusan tata negara adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola urusan publik. Jadi keputusan tata usaha negara ini erat kaitannya dengan kepentingan publik di situ. Lahirnya keputusan tata usaha negara sebagai produk hukum itu kita pahami bahwa memang hukum diadakan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, begitu. Nah, salah satu instrumen yang dipakai adalah keputusan tata usaha negara, begitu. Ya. Sehingga memahami konsep dan prinsip dasar keputusan tata usaha negara sangat penting bagi warga negara untuk dapat berinteraksi dengan pemerintah secara efektif, begitu. Artinya lahirnya sebuah keputusan tata usaha negara itu sudah barang tentu menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum bagi siapa? Bagi yang dituju oleh keputusan tata usaha negara yang dimaksud. Atau dalam bahasa akademisnya adresat.
Adresat itu pihak yang dituju. Begitu. Baik ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, setelah kita memahami secara umum apa itu keputusan tata usaha negara, nah, berdasarkan pengertiannya, ya, kalau kita lihat di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara itu adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke? Jadi keputusan ini bentuknya tertulis. Ya. Nah, kemudian dia bersifat menetapkan, bukan mengatur. Jadi secara konsep, ya, yang namanya produk hukum itu ada yang sifatnya menetapkan, ada pula yang bersifat mengatur. Ya. Secara akademis yang sifatnya menetapkan itu disebut regeling. Kalau yang mengatur yang mengatur regeling terbalik ya. Yang mengatur regeling, yang menetapkan besiking. Begitu. Nah, yang menetapkan ini atau keputusan atau besiking ini itulah yang namanya keputusan tata usaha negara yang saya sebutkan tadi, yang bersifat konkret, individual, dan final. Begitu. Nah, apa itu konkret, individual, dan final? Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Ketika keputusan tata usaha negara itu diterbitkan, dikeluarkan, ya, ada pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut, maka dia bisa melakukan upaya hukum dengan menggugat keputusan tata usaha negara tersebut. Kalau berdasarkan ketentuan lagi di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di situ dikatakan peradilan tata usaha negara baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara itu kalau upaya administrasinya sudah selesai ditempuh. Begitu. Ya. Jadi objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara itu tidak serta-merta langsung digugat. Tapi dilakukan dulu upaya administrasi. Upaya administrasi itu apa? Keberatan. Keberatan kepada pihak yang menerbitkan. Ya. Nah, kalau tidak ditanggapi atau tidak puas terhadap pihak yang menerbitkan itu, bisa dilakukan yang namanya banding administrasi kepada atasannya atau instansi lain yang perlu dimintai persetujuan atas terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut. Begitu. Ya. Jadi misalnya pemecatan seorang pegawai negeri, ya mungkin sama atasannya, misalnya oleh Pak Bupati misalnya dipecat begitu, tapi itu dia belum final. Kenapa? Mungkin perlu disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara misalnya, ya di luar Pemda kan, atau Badan Kepegawaian Negara misalnya. Nah itu jadi dilihat case by case begitu. Nanti ya yang finalnya sampai di mana itu keputusan tata usaha negara itu. Ya. Tapi yang paling efektif kalau memang itu perlu dikoreksi keputusan tata usaha negara, ya. Dengan serta-merta pihak yang menerbitkan itu bisa
mengabulkan, terkecuali memang dia merasa benar, sudah tepat ini putusan ini, maka tidak perlu diakomodir pihak yang merasa dirugikan tadi itu. Begitu. Apa sih dasarnya kok sudah diterbitkan kemudian dicabut atau dikoreksi? Karena dalam hukum administrasi ada prinsip yang namanya asas contrario actus namanya. Apa sih asas contrario actus? Asas yang menyatakan siapa yang menerbitkan, maka dia pula yang membatalkannya, mencabut, mengkoreksi, dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Baik, sebelum panjang lebar, ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya terkait hasil yang saya paparkan tadi? Silakan. Oh ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Umar. Saya ingin bertanya kepada Bapak, pada dosen kita, terkait dengan pemaparan materi yang Bapak sampaikan tadi. Ada satu poin yang membuat saya masih harus dipertanyakan. Ini tentang kewenangan. Nah, dalam keputusan tata usaha negara itu harus dikeluarkan, yang sempat disinggung tadi, dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang memiliki kewenangan tersebut. Nah, hal ini saya tanyakan, pejabat manakah yang memiliki kewenangan tersebut dan pejabat manakah yang tidak memiliki kewenangan? Itu, Pak. Terima kasih. Ya, selain penanya tadi, adakah yang bertanya lagi? Pak. Ya, silakan. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai penjelasan yang Bapak berikan kepada kami tentang keputusan. Keputusan tata negara itu dibentuk untuk apa, Pak? Ya, baik, sekian dari saya. Mohon dijawab dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Setelah pertanyaan Putri tadi, apa masih ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahwanto. Saya ingin bertanya kepada Bapak, seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, keputusan tata usaha negara itu kan tertulis, Pak. Ya. Apakah ada keputusan tata usaha negara yang tidak tertulis? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Tadi sudah ada 3 penanya ya terkait tema kita hari ini, yaitu tentang keputusan tata usaha negara. Penanya pertama tadi menanyakan bahwa keputusan tata usaha negara itu tadi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ya, dia minta disebutkan, kemudian siapa yang tidak berwenang di situ. Ya, oke, saya jelaskan di sini. Bahwa badan atau pejabat tata usaha negara itu, ya, yang berwenang itu kalau dia memiliki 1. atribusi, 2. delegasi, 3. mandat. Apa sih atribusi? Apa yang dimaksud delegasi? Apa yang dimaksud dengan mandat? Nah, atribusi adalah kewenangan yang dimiliki oleh badan atau pejabat tata usaha negara tadi itu yang diperoleh langsung dari perundang-undangan. Ya. Tapi kalau delegasi, dia merupakan pelimpahan dari pemegang atribusi. Baik delegasi maupun mandat itu sama-sama mendapat pelimpahan dari
pemegang atribusi. Cuma bedanya kalau delegasi begitu dilimpahkan, maka tanggung jawab ada pada penerima delegasi. Ya. Jadi pemberi delegasi itu namanya delegans. Yang menerima delegasi namanya delegataris. Nah, delegataris ini dia bertanggung jawab atas kewenangan yang diterima tadi itu. Jadi delegans selaku pemberi tidak bertanggung jawab lagi atas tindakan dari delegataris. Ini berbeda dengan mandat. Kalau mandat dia bertindak untuk dan atas nama mandans. Nah, mandataris tadi dia tidak mandiri. Jadi semua perbuatannya dilaporkan kepada mandans atau penerima mandat. Karena apa? Segala tindakannya itu yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Gitu ya? Nah, itulah pejabat-pejabat yang berwenang. Bagaimana pejabat yang tidak berwenang? Seperti apa? Secara teoritik, ya, pejabat ketidakberwenangan itu diukur dari 3 hal. 3 hal itu apa? 1, tidak berwenang dari segi materi, atau istilahnya unbevoegdheid ratione materiae. Dia tidak berwenang dari segi materi. Kemudian tidak berwenang dari segi lokasi, dari tempat. Unbevoegdheid ratione loci tulisannya. Ya, kemudian tidak berwenang dari segi waktu. Unbevoegdheid ratione temporis. Jadi materiae, loci, dan temporis. Contohnya apa? Contoh, ya, yang berwenang memberi surat keterangan sehat atau tidak seseorang itu siapa? Dokter, puskesmas, ya. Tapi kalau kepala desa atau Pak Lurah yang punya warga, Pak Desa, saya mau minta izin, nggak masuk kantor, tolong dong dikasih surat keterangan sakit. Berwenang nggak? Tidak. Nggak berwenang, karena secara materi itu kewenangannya dokter atau puskesmas, bukan Pak Desa atau Pak Lurah. Nah, gitu ya. Kemudian tidak berwenang dari segi lokasi. Ya. Jadi misalnya antara kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan, batasnya mana sih? Kalau di Kendari Baruga, kalau di Konawe Selatan berbatasan dengan Ranometo. Ya, kan gitu. Nah, sekarang misalnya Pak Wali Kota memerintahkan pembongkaran rumah karena tidak sesuai IMB di Ranometo. Wilayahnya siapa di situ? Wilayahnya Konsel. Ah, tidak sesuai dari segi wilayah. Lokasi, wilayah, ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga dari segi waktu. Pejabat itu yang mengeluarkan keputusan itu ada masa jabatannya. Kalau misalnya seorang bupati misalnya sudah selesai menjabat masih mengeluarkan keputusan tata usaha negara, dia tidak berwenang dari segi waktu. Itu salah satu contoh yang mudah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kebetulan saya catat tadi ini, saya agak lupa ya. Pertanyaannya adalah keputusan tata usaha negara dibuat untuk siapa? Ya, begitu ya? Nah, sebetulnya tadi itu kan sudah disebut ya. Bahasanya keputusan tata usaha negara itu adresatnya siapa? Pihak yang dituju itu siapa? 1, orang. 2, badan hukum perdata. Kan begitu. Jadi dibuat untuk itu. Nah, untuk kepentingan apa? Ya tergantung, kan ada berbagai aspek kan, tadi ada izin, ya, izin macam-macam tadi itu.
Nah itu untuk keperluan itu. Tapi yang berhak menerima itu adalah orang atau badan hukum perdata. Ditujukan ke situ, begitu. Cuma memang orang ini kalau merasa dirugikan atas keputusan tata usaha negara tadi, dia berhak melakukan upaya hukum bidang tata usaha negara, gitu ya. Oke. Terus yang terakhir tadi pertanyaannya adalah apa ya? Hukum tata usaha negara yang tidak tertulis, Pak. Oh, keputusan tata Ya, usaha. Apakah ada keputusan tata usaha negara yang tidak tertulis? Saya kasih ilustrasi lagi, ya. Keputusan tata usaha negara itu kan tadi dimulai dengan adanya permohonan agar dikeluarkan keputusan tata usaha negara. Permohonan itu akan dipenuhi, ya, kalau syarat-syaratnya, prosedurnya sudah dipenuhi pula, sehingga mau tidak mau dia harus tanda tangan badan atau pejabat tata usaha negaranya. Gak boleh. Cuma persoalannya adalah, ya, kalau seandainya prosedurnya sudah benar, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, terus badan atau pejabat tata usaha negaranya kemudian tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Apa yang terjadi? Ya, berdasarkan ketentuan yang ada, maka badan atau pejabat tata usaha negara itu dapat dinyatakan telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Artinya dia menolak, bisa dimaknai. Tapi kapan dinyatakan menolak itu? Jadi undang-undang peradilan tata usaha negara itu sudah menentukan bahwa dalam tempo, saya kurang ini secara ini ya, secara normanya ya, pasal berapa begitu, kurang lebih mungkin 90 hari ya. Itu kalau tidak salah ini, saya belum ini, lihat ya. Kalau dalam tempo 90 hari tidak dikeluarkan sejak diajukan permohonan itu, maka dia dianggap telah menolak. Nah, pada saat itu juga sudah bisa diajukan gugatan Ya. di peradilan tata usaha negara. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu namanya keputusan fiktif negatif namanya. Ya. Jadi keputusan tidak tertulis tadi itu fiktif negatif. Ya. Jadi itulah dia materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun kepada saudara-saudara sekalian, saya ingin juga, karena materinya sudah 2 kali pertemuan, saya ingin memberi tugas kepada saudara-saudara agar bisa melakukan pendalaman lebih terhadap materi hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, untuk itu saya ada materi ajar yang saya sudah upload di sosial media dalam ini YouTube. Nah, nanti materi itu saya akan share kepada saudara ya, agar Anda simak, kemudian membuat rangkumannya secara tertulis ya. Nah, nanti di pertemuan keempat Anda kumpulkan, kita bahas secara bersama, begitu, ya. Jadi itulah. Tapi ada yang belum jelas terkait tugas itu? Jelas, dipahami ya? Pak, jelas. Ya, oke. Baik. Dengan demikian saya cukupkan dulu pertemuan pada hari ini dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.